Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang berada di bangunan Cidenok 5. Alhamdulillah sekarang kita lihat ya sawah-sawah jauh di sana ya, dan kita juga di sini tampak rekan-rekan kita para petugas TPOP ya, dan juga mantri juru serta staf OP kita dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Ini kurang lebihnya 59 hektar. Ya, ini saya dengan siapa nih? Sunandi. Dengan Pak Sunandi. Ya, Pak Sunandi PPA ya. Ya. Petugas pintu air. Bekerja di wilayah Cidenok ini. Bisa dijelaskan kaitan dengan Cidenok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Sunandi, tugas di PPA Cidenok 5 dengan luas areal 59 hektar. Ya, sampai Pak Mantri. Dengan Pak Mantri siapa? Pak Hendi, Pak. Pak Hendi, ini ada Pak Hendi, Pak Mantri. Ini udah lama Pak Mantri pasti di sini. Nah, ini Pak Hendi, kita berada di Cidenok 5 ya, dengan layanan 59 hektar. Bagian dari daerah irigasi Ciwaringin tentunya seperti itu ya, saluran sekunder Cidenok. Berapa kali dalam satu tahun berapa kali tanam Pak? Berapa kali panen? Kalau Cidenok khususnya Pak cuma 2 kali tanam. 2 kali. MT1 dan MT2 aja Pak. MT1 dan MT2. Posisi sekarang habis panen posisi MT2 atau gimana? Sekarang udah berapa sekarang MT3? Berak. Ya, Nah, MT3 tidak ditanam tidak ditanam. atau ada yang menanam palawija sebagian? Paling ada kacang merah juga dari Kacang? hujan kemarin Pak. Dari hujan yang kemarin ya. Jadi ini memang kondisi air tidak ada karena tidak ada tanam ya Pak ya. Benar seperti itu. Kira-kira berapa ton penghasilan di sini Pak? Kalau MT1 6 sampai 7 ton. MT1 6 sampai 7 ton. Berarti rata-rata setiap tempat ya para pecinta tanaman padi itu 6 sampai 7 ton dengan layanan 59 hektar. Berarti berapa rupiah tuh sekali tanam? Tinggal dikalikan aja gitu kan. Ya, sehingga timbul rupiahnya berapa. Nah, ini teman-teman PPA ya. Iya. Bagaimana Pak Hendi nih keberadaan teman-teman PPA yang ada di DI Ciwaringin ini semua? Alhamdulillah Pak, Ya. kalau teman-teman kita ya selain koordinasi dengan baik, kerjanya juga ya alhamdulillah di sini mah nggak ada masalah Pak. Ya. Ya semuanya rajin-rajin, udah idang-idang kalau kata Sunda mah. Saya lihat setiap pagi ada apel ya. Iya Pak. Di UPT Ya, UPT ini Jaya. ya. Sumber Sumber Jaya. Ya. Nah, ini para sahabat, ini teman-teman PPA saya ya, teman-teman PPA saya ya. Siapa yang mau berkomentar ada, silakan. PPA Ciwaringin paling depan kelihatannya hari ini. Iya. Saya suka mengamati WA bukan WA di Ciwaringin saja. Sekalian juga saya promosi YouTube saya. Iya. Gimana Pak Tarsan, pesan-pesannya? Ya, perkenalkan nama saya Tarsan. Tugas saya di BW8 Waringin 8. dan itu BMC1. Untuk BMC1 itu BMC1 bangunan Muncang. Muncang. Iya, Muncang. Ya, alhamdulillah saya kerja di BW8 itu sudah sekitar di tahun 2008 sampai sekarang. Awal alhamdulillah ya, tahun 2008 awal. Alhamdulillah Pak. Ya, saya suka itu ngirim foto itu misalnya apel gitu ya, misalnya di PT Sumber Jaya. Ya memang saya tinggal di sana gitu Pak. Halnya cepat ya. Iya. Tiap pagi itu ya saya itu yang ngirimnya itu. Teman-teman di Ciwaringin berapa jumlah PPA-nya semua? 30 Pak. 30 ya? 30. 30. Di Pak Tarsa paling lama 2008. Apa yang ingin diharapkan bagi teman-teman PPA ini selain gaji naik? Keluar-keluarkan unek-unek. Potong dulu sebelum gaji naik. Ini Pak, masalah status kita Pak. Status. Ingin tadinya kan kita sebagai karyawan kontrak Pak.
Ya. ingin ada kepastian lah. Ah, Tergantungnya itu di masalah usia Pak, takut kita usianya udah tua, ya. nggak ada jaminan buat masa depan, Ya. buat hari tua, terutamanya buat anak-anak kita lah dan keluarga kita. Oke, jaminan yang paling mutlak itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kita sudah berikhtiar sebagai petugas pintu air ya, dan kami sebagai pimpinan di Dinas SDA tentu berusaha ya bagaimana dengan rekan-rekan untuk ya bagaimana upaya satu misalkan pelayanan sarana dan prasarananya, kedua juga ditingkat, ketiga masalah identitas, selagi itu ada kegiatan tetap artinya rekan-rekan masih sebagai petugas pintu air. Jadi doakan saja kami dan pimpinan Provinsi Jawa Barat yang dibantu oleh rekan-rekan tentu Dinas Kabupaten Majalengka atau Kabupaten Cirebon sendiri kan Waringin ya. Dan selalu tugas pemantauan OP itu harus ada di sini. Nah, sekarang saya ingin tanya sama teman yang bisa menjelaskan tugas sebagai petugas pintu air. Nah, ini ada pembina kami ya dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Ashari. Ya, ini Pak Ashari ya. Ini pembina berkaitan dengan khusus kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ya, ke atas sedikit pengolahan jaringan irigasi, ke atas sedikit pengembangan, ke atas sedikit pembangunan. Nah, seperti itu ya. Sederhana bahasa umumnya seperti itu. Oke, siapa teman-teman ini yang bisa menjelaskan apa tugas yang rekan-rekan laksanakan sebagai tugas pintu air? Cung, 200.000. Tuan rumah. Ini ada Pak Toto juga. Ya. Ini sebagai kepala UPDD. Nah, pembina kita nih. Ya, jadi apa arahan dari Pak Toto dan Pak Ashari serta teman-teman UPD sumber daya, rekan-rekan harus bisa melaksanakan tugas itu. Ya, selain tugas pokok Anda sebagai petugas pintu air, ada tugas-tugas lain yang mungkin pembina-pembina ini diharapkan rekan-rekan bisa melaksanakannya. Nah, silakan apa tugasnya sebagai PPA? Langsung aja Pak. Langsung 200.000. Aduh, mantap. Tugas PPA operasi dan pemeliharaan Pak. Operasi mengoperasikan pintu air, mencatat debit yang masuk ke tersier. Kalau saya petugas bendung Pak. Ya nggak apa-apa. Ya mencatat debit yang masuk Pak. Kalau pemeliharaan, membersihkan semak belukar, badan rumput, pengecatan secara periodik, pengurasan lumpur. Ya, Pintunya dilumas nggak? dilumas, pelumasan, Ada, pengecatan Pak. pelumasannya sudah datang. Udah Pak, Oke. Ya. Gimana nih jawabannya? Apa 70, apa 80, apa 100? 80 Pak. 80. Kenapa 80 nih? Ada yang kurang Pak. Bagi dua. Harus melakukan pengurasannya Pak, mencatat kerusakan bangunan dan pemeliharaan itu dari udik 50 meter ke hilir 50 meter dari bangunan Pak. Ya. Oke. Tadi sudah ya. Sekarang harapan tadi sudah saya sampaikan. Ya. Sekarang kedukaan, suka dan duka. Dukanya gini Pak, maaf Pak. Jawabannya. Dukanya gini Pak, kita seorang lapangan Pak, kalau petani panen itu diam aja Pak, nggak ada kata terima kasihnya. Kalau waktunya giliran air susah, kita yang didesak Pak. Kita pertanggung jawabannya. Kalau waktu panen diam aja Pak. Terus maunya seperti apa kalau panen? Itu kan harus ada terima kasih lah kata gitu Pak. Kalau ketemu kita saling nyapa gitu. Sukanya kita orang lapangan Pak, kenal dari orang yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya bersih Pak lah gitu. Dan kita banyak saudara Pak, kalau keliling-keliling itu banyak yang nyapa. Tadi katanya nggak disapa. Yang itu yang Kalau panen. yang lagi panen Pak. Gitu. Oke, kita break dulu ya. Iya, Pak. Obrol-obrol santai kita. Nanti kita akan
perkenalkan ya dengan GP3A terutama Ada apa? Halo Pak. ya kita break dulu. Perkenalkan, saya Fajar Febriana, PPA di MC2 Pak, Muncang 2 Pak. Muncang 2. Ya. Ya setelah saya 2 tahun kerja di TPOP ya Pak. Pantesan baru 2 tahun kulitnya masih bentar lagi tuh. Belum itu Ya baru Pak, 2 tahun. berdasar waktu kerja saya gitu, ketika kerja ada beberapa resiko kerja yang memang kita hadapi tiap hari ya Pak, Iya. dari mulai badan, kekerasan segala macam. Nah, mungkin saya pribadi pengen gitu bahwa kita TPOP di sini semua di cover gitu Pak, dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, karena kan dalam BPJS Ketenagakerjaan ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian seperti itu. Jadi ketika ya kita nggak mau siapa yang mau celaka ya Pak, kita nggak pengen gitu. Ya minimal ada antisipasi lah seperti itu. Dan untuk jaminan hari tua juga mungkin kita kan nggak ada jaminan bahwa kita nanti Baik. akan jadi PNS. Ini seperti ada itu. Pak Rano. Saya paham apa Ya. yang sampaikan. Sejauh mana BPJS yang diberikan oleh pemerintah dalam aturannya untuk kita teman-teman TPOP? Pak Rano, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih buat pertanyaan. Masalah BPJS Ketenagakerjaan mungkin di TPOP belum ada kepastiannya untuk karena di perbandaraan pusat di Jakarta belum ada aplikasi buat pemotongannya untuk sementara buat BPJS Kesehatan, karena di dalam aturan disebutkan untuk pemotongan BPJS Ketenagakerjaan ada di DPA. Mungkin nanti itu urusannya sama pas Kacatkar lagi kan. Mungkin sementara nanti kita udah koordinasi sama perbendaharaan, mungkin pihak perbendaharaan juga tunggu jawaban dari Jakartanya gitu. Mungkin gitu aja. Di perbendaharaan KPPN pusat KPPN Jakarta ya. di Kanwil, wilayah Kanwil. Iya. Untuk hal itu. Ya. Oke, itu demikiannya. Berarti masih dalam proses pembicaraan. Ya. Siapa? Ada lagi yang ingin ada harapan lain? Ya, sampaikan. Ya, cukup ya. Hampir sama kan? Ya. Oke. Ya, tapi tadi proses hubungan juga nggak gampang gitu Pak. Jadi yang paling penting tadi kita punya dasar hukum yang kuat bahwa kita sudah punya RTTG segini loh gitu. Ya, masalah mereka mau tanam segala macam mungkin resikonya itu yang harus jadi pertimbangan oleh mereka gitu loh. Jadi itu yang mungkin yang kedepannya dalam waktu dekat ini yang kita coba lebih lakukan Pak ya. Terutama tadi sosialisasi bahwa RTTG-nya segini, apa yang boleh ditanam apa dan yang mana yang boleh ditanam. Kalau mereka mau tanam ya tadi resikonya seperti ini gitu. Itu yang mungkin harus lebih kita kembangkan, terutama mungkin sama rekan kita dari pertanian Pak, yang biasanya ya seperti ini ya, mereka pengennya tanam kan seperti itu. Dan itu kebutuhan pokok oke ya, tapi nyatanya kan itu juga ada halangannya kan, masalah air, masalah gitu. Ya gitu betul ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Juru ya. Jadi Pak Juru ini tadi oleh Pak Asari untuk kondisi sekarang terpenting bagaimana RTTG Bapak bisa simpan baik, karena itu sebuah peraturan yang memang harus bisa diikuti oleh seluruh masyarakat tani. Iya, pegang aja dulu itulah itu maksud saya. Pegangan itu. Sebelum bisa kita lakukan hal yang lebih Pak. Ngobrol-ngobrol ada GP3. Ini Pak, Mana? ini Ini. yang kemarin dapat pekerjaan Pak. Oke. Ya, Kerjaan ini mana? Sini Pak. ini sini. Oke. Ini yang pekerjaannya yang ini Pak. Tujuan kita sekarang ini yang paling pokok utama itu melihat pekerjaan Bapak ya, pemilihan berkala yang bisa dilaksanakan secara partisipatif ya melalui GP3A. Bapak GP3 apa Pak? Unggul Jaya. Unggul Jaya. Ya, jangan malu-malu Pak. Itu ada divisinya. Unggul Jaya. Bapak Bendaharanya. bendaharanya gimana Pak? Senang ini Bapak dapat Ya, senang. kerjaan ya? Senang. Manfaatnya apa nih Pak kerjaan yang Bapak laksanakan ini? Utamanya untuk P3A ada kerjaan sudah diselenggarakan. Terusan jadi sendiri itu jadi baik lagi gitu. Nah fungsi senderan ini apa nih menurut Bapak sendiri? Ya menampung kan dibagi ke aliran kecil-kecil kan. Nggak apa ini memang
Ini termasuk ini juga depan ada yang mana? Enggak Pak, bukan Pak yang itu Pak. Ini kan sini. Oh itu. Ada 2, 3. Oh ini ya. Ini udah longsor tanggulnya atau gimana? Ya udah rusak. Hancur rusak. Oh, jadi aman sekarang tanggulnya. Aman. Badan salurannya aman. Oh, gitu. Sekarang harapan Bapak sebagai GP3 apa Pak? Ya kalau bisa ya dapat kerjaan lagi. Sudah beres tanam itu. Jadi gitu, banyak nganggur gitu. Jadi gini, ya terima kasih Bapak ya. Jadi memang sudah kita lihat kondisi pasalnya. Jadi saya juga lihat dari dokumentasi yang Bapak lakukan. Oke, saya kira ini menarik ya, bahwa pelaksanaan kegiatan irigasi Pak Satker itu bisa melibatkan 3A ya. Jadi sebenarnya inilah inti dari bahwa pengelolaan irigasi kita itu partisipatif ya. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan, kita harapkan kita bisa melibatkan unsur dari petani ya, dalam hal ini 3A. Ya harapan kita ke depan mungkin Pak, kita akan lebih kembangkan Ini didukung sama Pak Ashari kan. Pak betul bangga ya disampaikan tentang kegiatan pemeliharaan untuk PPA dan GP3A dan serta para juru PPA malah PPA. Nah, kita sini PPA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak ini dengan kami ke lapangan. Ya, di satu sisi kami ingin melihat program yang dikerjasamakan dengan P3A, seperti apa hasilnya. Terus yang terpenting silaturahmi gitu ya. Ya, karena sudah ya kita jarang sekali lah silaturahmi, dan ya ini kesempatan ini kita sekalian silaturahmi dan melakukan pembinaan gitu ya. Nah di sini PPA ini yang paling lama tahun berapa? 2008 ya. 8 ya. Pak Tarsa ya. Iya, 8. Nah itu jadi ini kan Pak Satker, ini ada Alto, Pak Azari, Kabit OP, Dinas Sosial. Jadi ya kami di sini ingin melihat juga bagaimana kinerja PPA di lapangan. Dulu kan saya pernah sering membinanya, bahwa nasib bapak-bapak ini ditentukan oleh kinerja bapak-bapak. Kami hanya mendukung. Jadi kalau kami mendukung segimana besarnya, kalau ternyata di lapangannya juga OP-nya tidak jalan, kami juga tidak bisa untuk mendukung terus kan gitu. Tolonglah kita sama-sama. Kami di sini tidak minta apa-apa dari bapak-bapak ini. Tolong bisa mempertanggungjawabkan pilihan bapak-bapak gitu ya. Pilihan bapak-bapak kan jadi PPA gitu ya. Tolong kita dipertanggungjawabkan di lapangan, laksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ya, insya Allah ya kita sebagai umat manusia yang beragama Islam kita harus punya keyakinan lah. Semuanya itu insya Allah ikhtiar kita, kalau memang itu lillahi ta'ala akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kayak tadi kita bekerja ini ya coba niatkan ibadah lah ya. Tapi untuk bapak-bapak gitu kan, jadi kalau tidak dipelihara sama-sama ya nanti wayanya kalau sawahnya kekurangan air karena banyak bocoran kan, air tidak mengalir dengan lancar ya. Sama-sama lah ini bahwa dengan kondisi kurang anggaran kita ini menurut saya kurang memadai untuk melaksanakan pemeliharaan secara maksimal, tapi tetap kita juga harus ada ikhtiar gitu kan. Jangan gara-gara biaya kurang itu jadi ya udah aja hari-hari aja gitu kan. Harus punya inisiatif dan kebersamaan, nah, supaya bisa tetap dipertahankan. Jadi gini, rekan para sahabat ya dari
YouTube channel Andri Herianto. Selamat siang. Sekarang kita menuju ke wilayah Jati 7. Kita melintas ini. Sekarang melintas saluran induk Sindu Praja, daerah irigasi Rentang. Para sahabat pecinta tanaman padi, saat ini ya kita berkunjung di tanaman padi wilayah daerah irigasi Kamun, saluran sekunder Jati 7. Saluran sekunder Jati 7 ini lebih kurangnya sepanjang 7 km ya Pak Dede ya, itu ya. Masuk dari bangunan mana Pak Dede? LB 16. Lutung Barat 16 ya, sepanjang 7 km. Sekarang kita berada di ruas 3 ke 4 ya. Dan di mana di ruas 3 ke 4 ini ya ada kegiatan pemeliharaan berkala ya, dengan panjang tembok penahan tanggul ini lebih kurangnya 152 meter, yang dimana tidak lain bagaimana kondisi bangunan ini untuk mempertahankan keadaan saluran, dan dilaksanakan oleh rekan kita dari P3A dalam gabungan GP3A. Bapak dengan GP3A siapa Pak? Mas? Nah ini Bapak GP3A yang menguasai saluran Jati 7 ya Pak? Iya. Nah, gimana Pak? Cerita Pak. Kenapa Bapak punya organisasi GP3? Kenapa? Karena saya mencintai petani, Pak. Mencintai petani. Bapak sendiri petani? Iya. Banyak sawahnya Pak? Ya. Cuman ngairin aja Pak. Oke, kalau sawahnya nanti cerita-cerita ya hasil Iya. panen di sini berapa? Per hektarnya. Per musim tanam? Per hektarnya 5 ton Pak. 5 ton? Iya. Nah, ini kondisi sedang apa nih? Kalau ini musim kemarau Pak. Musim kemarau, jadi tidak MT3, ada. MT3 ya. MT3. Gimana kesan Bapak mendapatkan pekerjaan pemeliharaan dari kegiatan OP? Kami sangat senang sekali dengan adanya bantuan dari TPOP gitu, Pak. Terus masih kurang karena kami bawa air dari Kadipaten ke sini masih hilang Pak. Ya. Biasanya ada 4 kubik, nyampe sini cuma 1,5 kubik Pak. Jadi kami mohon ke bapak-bapak yang di atas gitu, saluran yang di Monjot sana tolong diperbaiki gitu Pak. Karena habis air di situ semuanya Dan Pak. intinya saat kondisi sekarang ini dan sebelumnya juga permohonan itu selalu banyak dari berbagai macam sisi masyarakat. Iya. Dari sisi kehidupan pertanian, dari sisi kehidupan ekonomi, dari sisi kehidupan industri. Nah sekarang kita dengar permohonan dari rekan-rekan kita para petugas pintu air. Siapa yang bisa bicara? Mana? Mana? Ya. Pak Nana Pak. Pak Nana. Petugas pintu air di wilayah daerah irigasi Kamun, tugas di mana Bapak? Saya tugas di LB 14 Pak. LB 14, ya. Lutung Barat sampai Dari HM 110 sampai 120 Pak. Sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Saya sebelum itu 2008 diangkat jadi TPOP. Sebelumnya saya masih di APBD Pak waktu 2006 Pak. Saya masuk di Pengairan Pak. Oh, di Pengairan Kabupaten Majalengka? Ya 2006. Kemudian ada aturan katanya, kata Pak Mas Hari, ada Mas istilahnya Hari. ada aturan harus ke TPOP ya 2008 Pak. Akhirnya di TPOP 2008 Ya. Apa kesan dan pesan Bapak selama ini sebagai petugas pintu air? Saya sangat bangga sekali dengan adanya perbaikan, apalagi kami sebagai TPA selalu diperhatikan oleh yang di atas. Selama honornya biasanya lambat, sekarang tanggal 1 sudah masuk rekening Pak. Itu memang kami ada kendala Pak sedikit tadi yang sudah bicarakan oleh Bapak Toyo. Itu kebanyakan dari sisi manapun, baik petani maupun perkebun itu ada hambatan untuk air Pak, terutama dulu bocoran Pak. Terutama saya minta kepada Bapak sebagai atasan kami untuk merehabilitasi atau bangunan secara istilahnya modern lah dari daerah Monjot itu Pak. Oke, makasih ya Pak Nana ya. Ya. Nah, Pak Nana, ada teman-teman yang lain, TPA yang lain? Tuh, Pak Wahidin, cukup ya. Ada. Baik, teman-teman ya PPA, Bapak dari UPTD, ini saya didampingi oleh Pak Joko dari Kepala UPTD PSDA Cimanuk Sangarung dan Pak Ashari dari pembina kita dari bidang Bina OP
Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Saya sendiri Andri Herianto. Nah, mungkin sekarang kita dengarkan arahan dari rekan kita langsung dari Pak Toto sebagai Kepala UPTD. Nah, jadi bukan saja bagaimana kita menyikapi kekurangan-kekurangan kita, ya permohonan-permohonan kita, tapi kita harus punya sikap inisiatif kolaborasi. Nah, mungkin bisa didengarkan dari Pak Toto. Bangah, kami persilakan Pak Toto. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas luangan waktunya dari Pak PT dan jajarannya, Pak Menteri, Pak Ibu, terus teman-teman TPOP, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Satker, Pak Andri Herianto atas waktunya, dan Pak Azari sebagai Kabid Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Jadi yang utamanya kami kesini ini ingin silaturahmi gitu Pak. Ya, karena jarangnya kami datang ke sini itu. Jadi ini kesempatan, Satker ada, Kabid ada, ya kita sama-sama ke lapangan lah. Sekalian kami ingin ya menggali lah aspirasi di lapangan seperti apa gitu Pak. Aspirasinya ya tadi sudah sampaikan oleh Pak RP3, cuma ada keinginan Pak ya untuk perbaikan di hulunya itu ya, hulu, dan Pak Anak juga ya, senior ya Mak ya. Jadi memang kita akui lah, saya terlibat TPOP dari awal Pak ya, mungkin tahunnya 2008 saya sudah terlibat, dan sampai 2016 saya ini tidak berkecimpung lagi di TPOP itu. Jadi ya memang secara anggaran sebetulnya mah tidak menurun gitu Pak, secara anggaran ya. Tapi kebutuhan kitanya yang makin banyak gitu. Kalau dulu mah kan tahu kan honor berapa lah itunya. Iya, selalu naik Pak. Kalau kan 400 kan di awal kan. Iya, sampai sekarang di 2,4. Nah, itu. Jadi uang mah tetap dari pemerintah teh. Cuman karena upah-upahnya makin naik gitu. Nah, jadinya akhirnya banyak terserap Pak, upah-upah gitu Pak. Ya. Sebetulnya ini jadi sorotan akhirnya itu, sorotan dari kementerian. Karena seharusnya tuh porsina untuk pemeliharaan 70%, untuk operasi 30%. Balik. Akhirnya dibalik kita teh. Untuk honor-honor 70%, untuk pemeliharaan 30%. Nah, makanya wayahnya di lapangan tuh seperti ini. Jadi perbaikan-perbaikan pasangan teh ya berkurang lah. Sekolah zamannya saya dulu setahun bisa 3 kalinya dulu kan. Iya. Sekarang sekali itu nya. Nah, tapi ya kami mohon itu kekurangan keterbatasan anggaran itu ya jangan dijadikan alasan kita untuk akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap lapangan gitu. Maka ya saya minta lebih dipicu lagi gitu semangatnya, bagaimana caranya kita dengan adanya keterbatasan anggaran itu tapi tetap OP-nya masih jalan kan itu, terutama pemeliharaannya kan itu. Nah, salah satunya kan ada kerjasama Paknya dengan P3A. Ini suka ada gerobekan nggak dengan P3A dengan masyarakat? Nah, itu tolong itu, ini Pak Menteri, Pak Jurunya itu dijadwalkan terus gitu. Jadi kita kalau tidak ada bantuan dari masyarakat ya tidak akan maksimal gitu Pak. Jadi dia anggaran sudah berkurang, kitanya tidak punya inisiatif berkolaborasi bergabung dengan masyarakat, akhirnya jadi lapangan tidak terpelihara kan itu. Makanya di sini saya mohon sangat sekali pada khususnya PPA-nya ini ya, tolong tingkatkan lagi kinerjanya di lapangan. Ini buat kebaikan bapak-bapak juga kan, betul nggak? Karena nasib bapak-bapak ini ditentukan oleh kinerja bapak-bapak loh. Kalau kami ini hanya membantu gitu, memfasilitasi anggaran di DPA namanya itu. Tapi kalau di lapangannya masih barala, masih kalotor, masih awut-awutan gitu, nanti satu waktu dari kementerian, dari BBWS ke lapangan, wah, ini kerjaan naon PPA kan itu. Nah, terus terang sekarang itu jadi sorotan PPA kita itu, karena jumlahnya yang terlalu banyak katanya gitu. Padahal secara aturan permen tidak itu kita tuh, bahkan ada beberapa daerah irigasi masih kurang gitu. Nah, tapi karena porsinya tadi itu dibalik
harusnya 70-30, sekarang 30-70. Itu disoroti. Nah, makanya tolong ini di lapangannya ditingkatkan lagi gitu. Jadi jangan sampai nanti ke depannya ya kemungkinan ini ada pengurangan mungkin kan itu. Atau ada juga alih kelola gitu, alih status. Yang tadinya sekarang kan dengan perjanjian kerjanya. Betul nggak, dengan kontrak? Betul. Ya, bisa saja ke depannya dengan outsourcing gitu. Jadi ini outsourcing tidak punya ikatan kerja yang ini gitu. Nah itu, jadi itu kalau harapan saya ke depannya kita punya peluang kan status P3K gitu Pak. Amin. Nah itu makanya tolong itu diikhtiarkan betul-betul gitu. Doakan dan dengan implementasi di lapangannya, dilaksanakan pemeliharaannya secara maksimal gitu ya. Pak Menteri, Pak Juru, tolong titip ini teman-teman ini. Masalah disiplin tidak ada toleransi buat kami itu. Jadi kalau ada yang tidak disiplin, tolong dibina. Kalau tidak bisa dibina, udah keluarkan, ganti. Bapak cari sendiri gantinya lah. Kami tidak akan ini ikut campur. Jadi yang baik seperti apa, gantikan. Jadi itu komitmen kita ya, ingatnya itu ya, kita tidak ada toleransi, tidak ada kebijaksanaan terhadap disiplin kerja gitu ya. Kalau yang tidak disiplin kami udah lah. Ini di mejanya Pak Andri, meja Pak Azari, di meja saya juga lamaran itu banyak Pak. Pengen jadi PPA, pengen jadi harian itu kan. Iya, tapi kami kan tetap kami juga masih mempertahankan yang lama lah. Ya, mungkin saja Pak Andri, saran-saran masukan dari saya. Sekali lagi saya mohon sekali kepada Pak Menteri, Pak Juru, saya kritik teman-teman PPA ini tolong dibina, dan dari ketiga tolong terus berkolaborasi dengan kami. Ya teman-teman juga tolong bisa menyatu dengan aparat desa dengan P3A nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asalnya ada yang disampaikan. Cukup dari rekan-rekan PJJ Kabupaten Majalengka, Pak Evi. Sampaikan Bapak. Cukup. Baik, para sahabat botani pecinta tanaman ya, khususon tanaman padi dan palawija. Jadi intinya apapun keadaannya, dengan keterbatasan anggaran kita harus bisa mampu berkolaborasi dan berinisiatif dan bekerjasama dengan lingkungan masyarakat di tempat kerja kita, sehingga tempat lingkungan kerja kita ini ya bisa dipertahankan dengan baik. Tanpa bantuan masyarakat sekitarnya, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Sehingga saya sarankan kepada masyarakat juga turut memelihara jaringan irigasi yang berada di wilayah Bapak sebagai masyarakat. Bantu kami, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu. Terima kasih. Ya, sahabat, seperti biasa kita tadi sudah melihat sawahan ya, dengan anggota-anggota yang memelihara saluran irigasi ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Sekarang kita mampir ke sahabat kita di tanaman hias ya. Oke, kita lihat. Pak Yanto nih, ini budidaya Pak? Ditanam sendiri di sini atau di mana? Ambil saja. Sudah lama Bapak di sini? Sudah lama. Sudah tahun lah. Berapa nih Pak kisarannya Pak itu? 1 rupiah Pak. Kalau sama apa baca elok tulis ya, itu ada memang ya. Pokoknya nah, kita lihat punya Pak Yanto ya Pak ya. Iya.
jempol masih enakan jempol. Ada kelasnya silver plate. Ini ada black Cameroon 35. Demikian para sahabat kita tanaman hias saya maupun tanaman padi. Ya, saya sudah berkeliling daerah irigasi Tambun Sungai Dingin dan sekarang jauh ke Pak Aman ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.